Mau kemana aku? Ini aku mau ke studio fotografer terkenal di Indonesia. Bangga banget nih ceritanya, aku mau difoto-foto melengkapi koleksinya. Pokoknya seru banget, beken banget nih orang. Dan ini sohib aku dari umur aku berapa ya, belasan tahun deh. Tapi gue kan bukan Pragawati ya, yang bisa berlenggak-lenggok di foto kayak begitu. Aku mau mendingan disuruh acting film, oke? Nah sekarang nanti sampai studio, ikutin terus ya. Hai, aku sudah sampai di studionya Darwis Triadi. Ikutin ya. Tapi aku nge-vlog dulu sebelum foto. Rupanya pencinta Bung Karno, pencinta presiden-presiden, ada Jokowi. Hai. Halo. Ini dia. Ini dia fotografer terkenal di Indonesia, sohib lama aku. Darwis Triadi School of Photography. Guru besar. Guru besar nih. Termasuk anakku juga belajar fotografer sama dia. Ini apa nih? Seru deh, nanti nge-vlognya ceritanya panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya aku tidak nge-vlog ya. Kali ini nge-vlog aku sama fotografer terkenal di Indonesia. Keren banget. Tapi ini sohib aku dari umur belasan tahun. Siapa namanya? Darwis Triadi. Mas Darwis, apa kabar? Baik. Lama nih kita nggak ketemu ya. Asli lama ya. Puluhan tahun ya. 20 tahunan lebih rasanya. 20 tahun yang lalu. Ya. Luar biasa, ini guru juga nih, guru Tapi fotografer. semangatnya luar biasa masih. Ya nih? Enggak. Ya. Masih oke? Iyalah, semangatnya. Waduh, gue GR nih Nggak dibilang masih berubah. oke. Iya. Mas, ini konten YouTubeku tuh biasa-biasa aja sih. Ya. Nggak terlalu ngoyo, nggak harus ujar. Aku nggak mau dibilang YouTuber, tapi karena YouTubeku ini tujuannya aku ingin berbagi pengalaman. Iya, bagus. Sharing lah ya. Jadi pengalaman aku di dunia perfilman, aku beberapa kali juga nge-vlog sama yang berbeda generasi, misalnya dengan desainer. Nah sekarang aku dengan fotografer. Aku pingin banget dong dengar pengalaman-pengalaman Mas Darwis. Karena aku ingat banget nih ya. Ini mau cek dulu nih aku. Aku kenal Mas Darwis tuh kalau nggak salah waktu aku syuting sama Bobby Sandi sutradara. Iya, benar. Filmnya Kekasih judulnya. Itu baru belajar motret. Aduh, Asli, belajar baru motret udah nyoba-nyoba keren maksudnya. loh. Udah keren. Karena kenapa aku bilang keren? Karena gini, setelah aku syuting sama Bobby Sandi dengan judul film Kekasih, nggak lama kemudian aku punya gagasan untuk bikin garmen muslim kan, inget ya Mas? Oh iya. Nah, di garmen muslim itu tiba-tiba Bobby, Mas Darwis itu support banget aku. Nggak bisa, ini harus bikin katalog, Iya, lu benar, harus dibikin foto gini. Jadi kita jauh-jauh inget aku di Gunung Kapur kita bikin foto. Iya benar. Gila ya. Iya, lihat kemarin sempat mampir Nyate ya. Benar. Ada Ya saya foto. lihat foto-fotonya. Iya, ada foto yang diambil. Padahal itu udah lupa sebetulnya, tapi begitu Masa? keinget lagi ya, karena begitu ini di mana? Pantesan ya di kantor studionya ini kok nggak ada foto gue jealous ya. Gak bisa abis ini nggak ada foto gue. Ada. Mas cerita-cerita pengalaman Darwis gimana awal-awalnya kok bisa kayaknya memang passionnya di fotografer, pernah nyutradarain atau Iya. entah melalang buana kemana gitu? Ya sebetulnya pada akhirnya saya memang pada saat mulai foto kan tahun 79 ya, 78 79 lah ya. Terus begitu mulai saya coba jajakin terus ya, ternyata fotografi itu sangat
sesuai dengan apa yang saya Passion. inginkan. Asik gitu, asik Iya. asiknya kenapa Mas? Asik banget. Foto modelnya keren-keren, seksi aku lihat. Aduh, itu punya kenikmatan tersendiri ya Mas. Karena begini, saya dulu sempat belajar DOP juga ya, tapi akhirnya nggak tertarik di film nggak, di movie nggak, tertarik. jadi di foto bergerak nggak ini, jadi still foto, jadi lebih, memang sebetulnya fotografer itu kan lebih. Tapi kan bisa ego, jadi ya. fotografer film dong mestinya. Iya, tapi Nggak. saya lebih senang yang sendiri. Karena seorang fotografer itu betul-betul independen, ya, sendiri ya, terus Menikmati. dan dinikmatin tanpa diganggu sama orang. Nah ini Kalau akhirnya film kan beda itu banget ya. Dan bukan hanya sekedar passion, lama-lama saya jadiin jalan hidup saya gitu. Jadi cara berpikir saya seperti saya jalanin hidup. Jadi udah berapa puluh tahun ya? 43 tahun. Wah, hampir sama juga sih. Terjun Ya. aku di dunia film udah Iya, 40 benar, tahun lebih benar. juga. Iya, zamannya di Iya. Pulau Mas ya, itu aja. Aku ingat banget diarahin sama Bobi Sandi di fotografernya itu Mas Darwis. Nanti aku masih ada katalognya. Oh Nanti iya, aku wah, lihat. asik. Jadi hari ini kita motret lagi setelah hampir 20 tahun lebih ya. Lebih loh. Iya. Oh, ini ceritanya aku nih. Mas Darwis kangen sama aku. Kita ketemu lagi di IG, akhirnya bersilaturahmi. Terus janjian nih, aku ceritanya mau difoto-foto gitu kan. Jadi sebelum aku difoto-foto, aku curi waktunya juga dong untuk nge-vlog. Oke. Jadi fotografer itu profesinya memang benar-benar udah cintanya Mas Darwis di situ. Ya, ya. Jadi Passionnya memang di situ. Saya dapetin betul-betul bahwa ini kayaknya jalan hidup saya gitu. Dan bukan hanya sekedar profesi aja. Jadi udah saya masukkan ke dalam hidup saya gitu. Jadi fotografi itu menarik karena banyak sekali hal-hal yang terkait dengan filosofi di dalam hidup kita. Ya, makanya saya banyak nulis ya. Jadi kayak seperti ini, spirit fotografi adalah spirit dalam hidup segala macam. Dan itu sebetulnya masuk di dalam langkah-langkah kita menjalani fotografi. Itu Dan itu yang asik. pakai cinta, pakai hati gitu. Benar. Tambah lagi yang difoto cantik gitu kan, seksi gitu. Karena lebih senang motret perempuan sih daripada laki, jujur aja ya. Oh, berarti laki itu kurang menarik di foto ya. Ya karena laki yang motret. Karena memang wanita itu indah kan. Ya. Mas, pengalaman sebagai fotografer itu pasti kan ada suka dukanya ya. Ya betul. Sukanya tuh bangga banget tuh ya jadi fotografer. Ya. Hampir beberapa presiden ya di foto Ya, sama Mas gitu. Darwis. Ya. Ini fotografer termahal juga ini di Indonesia. Bayangin hampir semua BUMN loh sama pergantian direksi Ya, panggil ya. lagi Mas Darwis. Ya, ya. Pergantian direksi panggil lagi Mas Darwis. Udah nggak salah kalau BUMN pegang Mas Darwis. Terima kasih. Ya sebetulnya memang fotografi itu kalau kita jadikan profesi atau sumber kehidupan kita ya kita memang secara komersial kita harus lakukan. Tapi di sisi lain kita harus terus juga mendevelop hal-hal yang kaitannya dengan fotografi sesuai dengan apa yang kita jalankan tanpa kita berpikir soal materi. Nah itu dulu ya, yang dikedepankan dan itu ya. sebetulnya lebih banyak. Mungkin kalau dikatakan saya motret secara komersial itu mungkin 20%. Yang 60% saya mengajar ya, edukasi. Yang sisa 20% saya untuk jadikan hanya untuk happy aja. Happy. Karena memberikan kebahagiaan ke orang lain di foto senang saya kasih banget. Siapa yang nggak bangga ya mau difoto sama Darwis Triadi, termasuk sama aku tidak komersial. Iya. Dari dulu memang tidak komersial. Alhamdulillah, Iya. itu rezeki aku. Aduh. Itu bangga pasti ya. Sama aja kayak pelukis, dia bisa melukis Ya. tokoh-tokoh besar kayak Ya, begitu ya. ya. Kan sama juga fotografer juga gitu, bisa melukis tokoh-tokoh besar di negara kita. Terus kemudian pernah juga bikin pameran nggak Mas? Pameran foto gitu. Sering sih, saya lebih banyak pameran tunggal sih. Oh, pameran Seringnya tunggal. di Bali saya, tapi di sini juga di Jakarta juga. Tapi hampir mungkin terakhir saya mungkin 3-4 tahun yang lalu. Tapi karena
sekarang ini saya lebih banyak berpikir bahwa kalau pameran itu kan karena zaman dulu media sosial nggak seperti sekarang. Sedangkan sekarang kita bisa tiap hari berpameran sebetulnya di media sosial. Kita punya channel, kita punya ini ya, TV, kayak punya TV sendiri. Betul. Jadi ya buat saya sekarang ini berpameran rasanya nggak terlalu penting lagi seperti kayak dulu gitu. Kalau foto, terutama kan Mas Darwis senangnya fotonya perempuan, karena perempuan itu indah. Ya. Kalau foto tuh mestinya kayak ada feeling, ada mood, ada misteri atau gimana? Oh iya, jelas. Karena dia tidak komersil misalnya gitu kan. Betul. Berbeda mungkin foto tokoh-tokoh atau pejabat-pejabat gitu kan, berbeda kan. Tapi kalau wanita itu kan dengan segala kecantikan, keindahannya dan seksualitasnya itu ada feeling, ada chemistry. Jelas. Sekarang saya pernah tahu waktu itu saya kebetulan beruntung banget sebagai artis yang pernah dilukis oleh Basuki Abdullah. Iya, saya lihat gila. Iya, itu memang dia kepingin banget melukis aku. Aku salah satu termasuk yang beruntung dilukis. Itu karena dia ada feeling, karena dia memang suka, sehingga dia seorang cari aku. Oh iya, sama di fotografi juga. Di fotografer juga gitu ya. Itu yang ada nilai lebihnya biasanya ya, karena poin-poin itulah yang menjadikan satu visual yang kita bisa capture itu punya nilai lebih. Tapi sebetulnya begini, kalau kita seorang fotografer ya, intinya sebetulnya kalau misalnya saya bukan nggak bisa motret laki, bisa. Iyalah itu motret Jokowi udah bisa. Motret tokoh-tokoh, pejabat-pejabat bisa. Cuman treatmentnya berbeda. Karena begitu saya motret laki, ya sosok laki, entah itu tokoh, entah itu siapapun ya, saya harus mengcapture karakter dia yang sebenarnya. Jadi biasanya ada ngobrol dulu, dialog, saya lihat ini. Tapi kalau memotret perempuan itu berbeda lagi. Pendekatannya juga berbeda. Karena di sini yang orientasi saya yang saya mau tampilkan adalah keanggunan, ya. Soalnya kan ada cerita seorang fotografer akhirnya dia jatuh cinta sama si modelnya. Dan modelnya itu akhirnya jadi istrinya. Salah satu artis film juga sih. Tapi sekarang mereka udah pisah dan suaminya juga udah meninggal. Nah itu berangkatnya juga dari si fotografer mencari model, dan model itu akhirnya jadi istrinya, kemudian kan jadi dibawa ke film gitu. Bisa terjadi seperti itu ya. Tapi yang intinya sebetulnya seorang fotografer, apalagi khusus misalnya dia memang spesialisnya motret orang, apalagi dia mengkhususkan lagi spesialisnya di wanita, di perempuan. Sebetulnya yang terpenting adalah dia harus mengelola pikiran energi dia bahwa seolah dia fall in love sama si model itu, supaya ada moodnya, supaya ada feelingnya ya. Di hampir di film juga bisa seperti itu. Dan itu memang itu yang paling penting pada saat itu, kita memang harus terbiasa mengadjust pada saat kita motret. Kita masuk dalam satu koridor suasana di mana imajinasi itu kita bawa, cek, begitu selesai hilang. Makanya kalau motret seperti kayak trans, saya bilang. Jadi kayak kita nggak sadar yang terjadi di diri saya gitu. Jadi kalau saya motret kayak trans saja. Kadang-kadang saya sebelah saya siapa saya lupa. Kadang-kadang yang saya lupa saking anak buah saya menjaga mood feelingnya ya. Kadang-kadang saya ini nanya siapa nama lu gitu, lupa. Secara otomatis karena ini saya arahkan ke bukan yang sebenarnya terjadi, tapi ada satu. Jadi seorang fotografer itu bukan cuma dibutuhkan skill knowledge-nya, tetapi dari sisi perasaan, feelingnya, bagaimana dia bisa menyambung sinergi dari feelingnya itu ya. Luar biasa ya. Jadi nggak sembarangan juga jadi fotografer tuh, nggak asal main motret. Tapi belakangan ini kan orang kayaknya
semua orang bisa aja jadi fotografer gitu loh. Iya, Semua bisa. udah pegang handphone. Betul, Dulu betul. kita nggak ada handphone. Iya, Sekarang semua bisa selfie. Iya, betul. Jadi sebetulnya orang bisa saja membuat foto atau motret, ya. Tapi memotret bukan berarti dia meng-create image, ya, meng-create satu gambar untuk menjadikan sesuatu yang punya vibrasi lah kalau saya bilang. Jadi karena gambar ya bisa aja setiap orang motret. Nah, tapi ada unsur-unsur yang di dalamnya tuh bisa kita lihat sebetulnya semuanya kan ada kaitannya dengan, ya ini bukan sok ngomong, tapi itu yang terjadi, energi. Iya. Kita ngeliat sebuah foto, sebuah lukisan, sebuah apa, kok hidup ya, itulah energi. Nah Itu yang sekarang orang nih, nggak ini. sekarang kan sudah makin canggih, sudah semakin maju teknologi yang kita. Ya. Bahkan foto itu bisa dibikin kurus, bisa dibikin cantik, segala macam bisa. Ya. Tapi saya tetap melihat konsistensinya Mas Darwis, dari medsosnya Mas Darwis, dari IGG Mas Darwis, tetap yang dijaga itu originalitasnya gitu loh. Oh iya. Sehingga tidak ada, mungkin ada editing tapi tidak terlalu kelihatan di apa ya, yang terlalu di Ya. touch gitu Betul, loh, di betul. slimming gitu, atau Iya. ini dibikin Sebetulnya tirus-tirus saya gitu. istilahkan sebuah foto itu kalau khusus untuk wajah orang, ya, misalnya portrait, saya lebih cenderung bahwa foto itu cukup di retouch, bukan diedit. Iya. Karena kalau di retouch misalnya kita ada flek, ada jerawat, ya bisa dihilangin, nah, itulah retouch. Tapi bukan Istilahnya di edit. retouch ya, Mas, ya? Iya, seperti itu. Karena tetap kalau saya bilang bahwa sebuah foto itu harus paling enggak 85% itu kandungannya betul-betul real fotografi. Betul. Karena kan kalau kita lihat di handphone aja, berbagai macam aplikasi, kok saya lihat muka orang bisa berubah-berubah. Iya, betul. Ini jadi kurus, ini jadi tirus, ini betul. akhirnya originalitasnya kita tuh udah hilang gitu. Karena kan begini, sebetulnya segala sesuatu kalau yang mengerjakan itu bukan manusia, mesin, energinya hilang. Hilang. Contohnya aja, ada dua keris, yang satu betul-betul dibuat orang, yang satu pakai mesin. Sebagus apapun orang akan megang energinya itu kalau lebih bagus. Yang buatan tangan. Persis, sama di fotografi juga sama. Iya. Jadi dengan teknologi, sebetulnya teknologi itu untuk mempercepat cara kerja kita. Tapi metode atau pemahaman atau menjalaninya, memang segala sesuatu harus betul-betul dari skill manusia itu sendiri. Supaya terjadi energi interaksi itu tadi. Apalagi foto ya, foto kan kelihatan kalau foto makanan sih benda mati nggak apa-apa, tapi kalau foto orang ada. Dan tetap harus menjaga originalitasnya lah ya. Iya. Karena kalau udah karakter. dipoles-poles, Iya. apalagi udah operasi sini sana, bukan aku Betul. nggak nerima, tapi tetap aku lebih menghargai originalitas. Iya, contohnya lah orang ya, dengan segala hormat lagi saya. Sekarang ini kan metode kosmetik, ya, wah dioperasi sana-sana. Sebetulnya itu hanya kelihatan sementara saja. Pada akhirnya nanti juga pasti akan suatu kelihatan nggak tepat. mengganggu feeling nggak tuh, Mas? Oh, jelas. Bisa ya? Jelas. Kalau tidak terlalu berlebihan masih oke. Ya. Ya, tapi kalau begitu sudah ini sebetulnya kan Berubah gitu. Iya, saya hanya bicara logika saja bahwa segala sesuatu itu pasti akhirnya kaitannya dengan gravitasi bumi kan, akan melorot semuanya kan. Dengan kita di apapun segala macam ya, ada istilahnya anti aging, oke lah anti aging, tapi kan tua itu nggak bisa ditahan. Nggak bisa dibohong. Tapi bagaimana? Padahal ketuaan itu kadang-kadang memiliki daya tarik tersendiri. Iyalah. Ya, wah, luar biasa. Apalagi kalau kita tuh terbiasa dengan mengelola ini kita secara baik. Mungkin secara look kita kelihatan ada garis, tapi lama-lama dilihat energi itu muncul bagus daripada misalnya lah saya umur sekian terus sekali lagi dengan segala hormat saya, misalnya lah saya di kosmetik ditarik sana sini bersih, kayaknya nggak lucu juga. Dan bukan Darwis gitu jadinya. Senimannya malah hilang gitu kan. Iya. Bersih bagus.
Tapi kalau kelihatannya benar-benar, waduh, jadi ininya nggak ada guratan, aneh buat saya. Malah garis-garis itu kadang-kadang itu yang harus dibentuk. iya, punya karakter sendiri, punya daya tarik sendiri. Fresh boleh sih. Iya. Fresh itu kan biasanya dari maintain ya. Iya. Dari maintain kita punya ini ya boleh saja lah. Kayak facial atau apa nggak ada masalah. Tapi begitu kita coba untuk sana sini. Setiap perjalanan karir seseorang tadi aku bilang pasti ada suka dukanya ya Mas. Iya. Tentunya kan Mas Darwis kan memulainya benar-benar dari bawah. Iya. Apa yang masih ingat gitu Mas Darwis? Gue pernah punya pengalaman apa gitu loh, waktu gue meniti karir gue dari awal gitu. Ya, karena begini, saya berangkat dari masuk ke fotografi, berangkat dari yang bukan bidangnya. Dulu saya pilot, terus nganggur, keluar. Orang begitu masuk, saya coba untuk motret. Ya mungkin orang berpikir, aduh ini mau ngapain sih lu motret, kayak gitu loh. Jadi, dulu sempat jadi pilot nih? Iya, 2 tahun saya kerja dulu. Bawa pesawat sendiri? Iya. Iya. Itu umur berapa? 20, ya 23 sampai saya keluar 25. Oke. Aku punya pengalaman juga waktu di film, kita nggak pernah mikirin secara komersil. Yeah. Pada saat itu, aku senang berteman, jadi banyak teman-teman baru gitu kan. Dibayar nggak ada urusan. Akhirnya sampai beberapa film mereka mulai menghargai aku dibayar dari yang kecil gitu kan. Sampai akhirnya yang terbesar. Alhamdulillah. Nah pasti Mas Darwis punya pengalaman juga nggak? Iya, betul, sama. Jadi begini, pada saat saya berangkat di fotografi, yang saya tekankan adalah bagaimana orang apresiasi dengan pekerjaan saya itu aja dulu. Hasilnya. Iya, dan itu terus saya coba. Dari start memang dari bawah. Kadang-kadang pada saat itu sampai sekarang pun, jadi saya cuma ada 2 yang saya jalankan. Karena itu adalah semacam jati diri ya. Dan sebetulnya pada saat itu juga saya berpikir kalau saya membuat sesuatu, saya mau merubah jalan hidup saya harus memposisikan di level tertentu, itu aja. Tidak ada kaitannya dengan materi. Karena saya hanya berpikir orang mau motret sama saya nggak bayar atau bayar sama aja, tapi saya nggak mau dimurahkan. Artinya dianggap sesuatu yang sepele. Akhirnya kan sepele kalau gitu. Disitulah yang saya coba bentuk. Akhirnya jadi mahal juga gitu ya, Mas? Iya, tapi itu pun juga kalau dilihat total kuantitasnya nggak banyak. Tapi lebih banyak yang saya lakukan yang mungkin nggak bayar, tapi saya senang, saya happy orang itu. Pokoknya rugi nih bagi tokoh-tokoh kita nih yang besar-besar, yang hebat-hebat, kalau nggak difoto sama Darwis, nggak punya koleksi fotonya Darwis, rugi aja. Yang paling pernah dukanya jadi fotografer? Dukanya sebetulnya bukan bisa disebut duka, karena saya paling sering gini, saya habis motret seorang tokoh, nggak lama tokoh itu nggak ada rasa sedih itu bukan sekali 2 kali. Kehilangan. Iya, kehilangan. Aduh, baru berapa pengalaman. Ada pengalaman di Bali juga yang kurang menyenangkan gitu ya? Oh iya. Iya, ada pengalaman Mas Darwis, foto-foto mungkin tanpa excuse atau tanpa atau memang yang difoto perilakunya memang agak arogan. Iya. Itu kan juga suatu pengalaman yang tidak menyenangkan ya. Iya, tapi itu memang pernah harus menyadari. Iya, karena kita kan bertemu dengan begitu banyak karakter orang. Ya. Dan yang penting sebetulnya yang harus kita jaga adalah kita jangan sampai juga menjadi ikut-ikutan seperti itu. Iya betul. Iya, karena ya lumrah sih, apalagi sekarang ini. Ya. Tapi memang sih sudah saatnya kita harus berhati-hati lah ya di dalam bermasyarakat. Karena sekarang ini kan teknologi juga maju, bisa diedit-edit untuk kepentingan-kepentingan yang belum tentu kita terima, yang belum tentu kita suka. Bahkan juga dari hasil editan itu juga bisa disalahgunakan. Mukanya siapa, badannya siapa gitu. Ini juga yang bisa merugikan pihak-pihak lain, ya kan? Iya, makanya saya bilang sama teman-teman fotografer, saya bilang, pada saat Anda mau memutuskan jadi fotografer, pertama adalah
kamu harus melakukan ini secara jujur. Yang kedua adalah lakukan segala sesuatu hal secara positif. Jangan ada pikiran misalnya kamu mau model, nanti gue gini. Iya. Dan tetap menjaga privasi. Persis. Iya. Nah itulah yang akan menjadikan kamu nanti bisa bertahan cukup lama. Betul. Karena kalau enggak ya kurun waktu. Karena kan seorang fotografer modelnya cuma satu, trust kayak bank. Begitu kita nggak dipercaya orang ya udah selesai. Betul. Nah bagaimana kita Dan tidak bisa banyak loh yang seperti Mas Didi, Mas Darwis. Iya memang harusnya seperti itu sih. Punya komitmen tinggi dan tetap konsisten. Iya. Ya. Karena gini, sekarang ini kan zamannya era pada posting-posting, pada selfie-selfie. Iya. Kadang-kadang dari kita selfie itu aja, ada orang lain kena masuk, itu pun mereka bisa sue kita kan. Oh, iya, iya. Mereka nggak terima Betul, kan. betul. Jadi saya ada pengalaman saya di resort juga di Ubud. Kalau saya mau ngambil satu posting-postingan saya harus excuse sama mereka bahwa kasih secure mereka bahwa mereka nggak akan masuk di kamera saya gitu. Oh, Jadi iya. mereka santai gitu. Karena kan saya mau foto-foto di kolam renang gitu kan. Ini di resort saya di Ubud. Terus mereka lagi berenang atau mereka lagi berjemur situ kan. Saya pasti akan excuse sama mereka. Oh iya, karena mereka Don't worry, masuk dalam frame ya. saya Iya, nggak akan benar ambil juga gambar sih. kamu. Nah, mestinya kan Itulah etika etika. yang seperti ini Iya, juga benar. tetap harus dijaga oleh seorang fotografer. Betul. Makanya di dalam sekolah saya, kan saya punya edukasi, Iya. sekolah edukasi fotografi ya. Saya selalu bilang begitu terakhir saya bicara mengenai etika. Sedangkan etika itu, apalagi kita orang Timur, Iya. itu nggak ada teorinya, tapi ada hal-hal yang tertentu yang kita bisa rasakan, oh ini nggak tepat, oke. Iya, karena kita juga nggak nyaman. Kalau ada orang yang pegang kamera handphone ini, terus mengarah-arah ke kita, kan kita jadi nggak nyaman. Betul. Sebaiknya kita excuse, Iya, atau kasih tahu kita lah. Iya, Bahwa iya. kita nggak akan kena Iya, kamera. iya. Itu bahaya banget dan sensitif sekali. Betul. Saya juga ada beberapa kalau udah lihat orang pegang kamera terus mengarah ke saya, dia nggak excuse, pasti saya akan tegur gitu loh. Tegur baik-baik supaya apa yang lo ambil jangan kena ke gue dong gitu. Iya sih. Nah ini salah satu etika-etika kita, betul. karena semua orang sekarang udah pegang kamera ini dari handphone, iya Dan kan? sekarang ada napi ntar dia seolah-olah Iya. kamera kita pada di belakang Iya, itu kemarin. Jadi ada etika, harus punya moral juga gitu jadinya kan. Betul. Oke. Betul, ya. Terus Mas, dari sekian perjalanan karir, sekarang aktivitas tetap konsisten, fotografer dan mengajar. Nah, cuma dua itu. Mengajar juga itu satu pengabdian loh ya. Iya, betul. Karena memang dulu saya pernah pernah janji. Pada saat saya mulai, saya bilang, kalau gue jadi tukang foto bener, pengen punya satu tempat entah itu pokoknya center of photography aja gitu, entah itu tempat kos atau apa, saya nggak pernah tahu. Ya ternyata Mimpinya sekarang menjadi ini kenyataan. ya, karena udah nggak mau kemana-mana, saya ya fotografi aja. Jadi gitu. sudah melahirkan Darwis Triadi berapa nih? 30.000 ada kali. Hah? 30.000 ada. 30.000. Iya, bahkan lebih mungkin. Masya Allah, Mas. Iya, seluruh Luar Indonesia. biasa. Iya, makanya Ilmu yang harus dibagi ya. makanya saya dari Sabang Merauke, kalau saya lagi pas ke daerah gitu, pasti ada. Ini tim murid saya masih di sana. diajarin nih kayaknya nih. Oh, iya, ada. Belajar lu, ini pakarnya bener-bener nih. Tuh. Kan tinggal datang kan. Jadi selalu pasti begitu saya dengar di daerah, saya selalu dipanggil Babe kan. Nggak tahu tuh dari sebutan dari mana tuh dari dulu Babe. Oh pasti murid gue. Udah. Oh, jadi ada ternak sendiri. Iya. 30.000. Ya. Ya Allah, itu di seluruh Indonesia. Iya, bahkan lebih, rasanya sih lebih. Ya Allah, itu ngajar. Yang terdata di sekolah saya segitu. Termasuk anak saya loh, Ayu. Oh, benar. Ayo Pernah belajar sama Mas Darwis. Iya benar. Masih di Raden Saleh. Raden Saleh. Iya itu kira-kira 15 tahun yang lalu. Jadi sekarang ngajar itu se-Jabotabek apa udah sampai keluar daerah nih? Dulu saya banyak sekali cabang, cuman nggak mungkin mampu saya lakukan karena saya kan masih ngajar.
Jadi saya konsentrasi cuma di Jakarta aja, tapi secara periodik bukan reguler, ya saya masih keliling. Panggil di sana, di ini, di sana. Dan buat saya itu kayak refreshing, kayak healing sebetulnya. Healing. Itu. Healing yang sebenarnya malah ya. Betul. Iya. Jadi ketemu. Tapi kan murid juga udah bisa jadi pengajar juga dong sekarang. Iya, banyak. Banyak ya. Banyak. Jadi murid-murid saya banyak jadi ngajar juga. Aduh, kalau aku punya waktu aku belajar ya Mas. Iya dong, gampang. Dulu sih mau belajar jadi fotografer. Udah beli kamera dilengkapin, ada zoom yang 500, zoom ini. Wah, gila itu mah sangat profesional. Ya karena dulu aku sama kameramen Jos Kamarula. Iya, gue pengen belajar foto dong. Ya udah sebatas senang-senang aja, habis itu nggak punya waktu. Nggak didalamin bener-bener atau memang nggak ada passion kali di situ ya. Ya karena belum masuk ke passionnya. Ya, kan itu kan memang ada perjalanan sampai di truk, ada baru. Komplit dulu sampai ada ulang tahunku aja aku sampai dikasih kamera gitu sama teman tuh saking mereka senang aku foto. Tapi kayaknya nggak pinter-pinter gitu. Kalau dari handphone sudah bisa semuanya. Tapi sebetulnya sih kalau kita ngerasa nggak pintar itu jauh lebih bagus daripada kita merasa pintar. Karena kita mau belajar kan. Tapi kan harus tetap ada teorinya, Pak. Putar zoom ini, zoom itu. Kalau HP kan enggak, Mas. Langsung otomatis HP, nggak pakai zoom, fokus segala macam. Tapi memang fotografi itu kan cuma meng-capture visual. Jadi yang harus kita latih adalah mata kita. Jadi teknologi sekarang udah maju, tapi orang teknologi tidak bisa membantu mengenai motret secara komposisi seperti apa, nggak bisa. Nah, itu kan kita kan. Jadi memang teknologi itu membantu cara kerja orang melakukan lebih cepat. Tapi yang namanya fotografi tetap kita belajar melihat, belajar merasakan. Semuanya kalau udah kita bisa rasakan enak itu bagus, cekrek jadi. Sesimpel itu sebetulnya. Ngobrol-ngobrol, anak berapa, cucu berapa nih Mas? Anak 3, cucu 1. Oh, anak 3 dari istri pertama. Iya, yang kedua 1. Iya. Sempat ramai juga Mas kayak gue. Iya, hidup ya itulah. Akhirnya itu proses perjalanan hidup. Iya, betul. Toh akhirnya menemukan juga apa yang kita dapatkan. Betul. Karena kalau menurut saya sih lahir, hidup, menikah, mati itu kodrat. Kawin cerai itu kodrat lah. Walaupun kita bilang enggak, kodratnya cerai ya cerai. Sama kayak orang mati juga kodrat sebetulnya. Jadi tapi ada juga yang misalnya memang hobinya kawin cerai ya itu. Tapi tetap menurut saya itu adalah kodrat. Walaupun kita pengen. Tapi kalau kodratnya berpisah bisa. Itu yang saya rasakan loh. Iya. Tinggal kita ngejalanin aja. Tapi ya sebetulnya yang paling penting apapun yang sekarang terjadi ya kita aminin semuanya supaya menjadi ada berkahnya. Ini suka duka rumah tangga. Iya. Dan sekarang anak-anak baik. Sama ibu anak-anak juga baik. Baik kan. Ya. Istrinya sekarang cantik. Terima kasih. Sama-sama dari kota yang sama ya. Iya, di Solo. Dia ya karena anak saya itu kan di Solo ya. Jadi kebetulan udah sekolah dan kerja di Solo juga. Ya lebih dari dulu karena sejak SMP dulu kan begitu saya menikah dia masih SMP anak. Jadi lebih baik daripada toh saya di Jakarta juga kerjaannya jarang di rumah. Saya ingat juga ya zaman dulu tuh sempat ke vilanya Mas Darwis di Cisarua. Iya, Cipanas betul. Saya di Cipanas, villa saya di Cipanas. Iya, benar. Sebenarnya kita tuh ada hubungan yang ketemu lagi. Iya. Tapi sekian 20 tahun tuh nggak ketemu kok hilang bener-bener ya. Cuma dengar cerita-cerita aja gitu. Mas Darwis pasti juga dengar cerita aku. Iya. Tapi memang semuanya itu kan ada saatnya ya. Terus gitu, nggak pernah. Ya itu yang nggak bisa diatur. Nggak, maksudnya
segitu kita kenal, segitu kita Tapi deket, nggak pernah kontak kan? hilang aja gitu. Iya. Mau jalan bareng ke, atau Iya, kita ada benar. curhat-curhat apa gitu, kok nggak ada ya? Hilang bener-bener di 20 tahun. Untung ada IG aja nyambung Iya, lagi. benar. Saya terima kasih banget dikasih kesempatan mau untuk YouTube aku, dikasih kesempatan juga nih Sama-sama, ya. mau berfoto-foto di sini gitu loh. Padahal aku orang yang paling males Mas di foto. Karena berbeda dengan fotografer film, dengan foto di studio gitu kan. Oh iya. Kalau model memang benar-benar dia memang passionnya di situ, profesinya di situ, Iya. pasti bisa nih gaya. Kalau aku biasanya dengan fotografer yang dia harus ngambil adegan-adegan aku, jadi candid kan. Oh iya kan. Adegan ekspresi, adegan aku Iya. blocking, Iya. jadi beda banget gitu. Iya. Nah jadi aku harus belajar juga sama Darwis bagaimana berpose yang baik, bagaimana berekspresi yang baik. Sebetulnya sama sih kalau kita motret itu jangan apa ya, terpaku. Jadi harus memang leluasa. Jadi jangan Coba nanti ya penggemar sahabat-sahabat aku bisa ngikutin nanti waktu aku di foto-foto dikutak-kutik sama Mas Darwis nih. Mas kira-kira ada yang mau disampaikan lagi nggak sebagai pesan atau visi misinya Mas Darwis sehingga sampai hari ini masih punya komitmen sebagai fotografer untuk generasi penerusnya? Oh ya benar. Ya sebetulnya ada semacam fondasi ya yang saya jalankan dan ini menjadi satu modal saya ya, menjadi satu kekuatan saya untuk ngejalanin fotografi sampai sekarang udah 43 tahun. Kita harus punya spirit, kita harus punya motivasi, kita harus mentality yang bagus. Kenapa spirit? Spirit itu kita harus punya supaya pada saat fluktuasi menurun, kita lagi bosan, kita lagi kena masalah atau apa, kita harus cepat bangkit. Karena kayak roda kehidupan kan, pada saat di atas kita harus berpikir ke bawah, pada saat di bawah kita harus mempersiapkan ke atas. Itulah spirit menurut saya. Di dalam kehidupan spiritual itu penting, spirit itu penting. Kenapa motivasi? Motivasi itu supaya nggak monoton. Udah sekian puluh tahun motret begitu-begitu aja. Makanya kita harus terus mendevelop. Motivasi itu ada. Inovatif. Iya. Jadi apapun kondisinya kita harus punya saya begini. Mas, tapi kan jadi fotografer nih kembali lagi, modalnya nggak murah loh. Sekarang kan mahal banget kamera-kamera. Iya, sebetulnya sih kalau dibilang seperti itu, iya betul. Tapi kan kita nggak harus memulai dengan sesuatu yang banyak. Saya juga dulu motret pertama kamera pinjam dulu dari teman. Apalagi sekarang kamera bisa nyewa, jadi skill yang penting. Iya. Skill sama ini. Dan yang ketiga tadi komitmen, menurut saya komitmen mentality, ya. Jadi spirit, motivasi, mentality. Nah, disinilah yang disebut mental adalah kadang orang pada saat dia di atas, waduh terlalu sombong. Ya. Sama apalagi dengan segala hormat saya, fotografer saya tahu lah seperti apa. Bersaing secara tidak ini, sama sesama fotografer saling menjelekan, itu yang nggak boleh. Dengan kita terus belajar mental kita dengan baik, pada saat kita di atas di bawah nggak ada bedanya. Harus memanage keseimbangan itu ya. Dan itulah sebuah komitmen. Jadi tiga itulah menjadi satu komitmen. Kalau itu dijalankan, pasti akan bagus. Kita nggak bakal bosan. Jadi kadang ada teman baru 10 tahun, aduh gue bosan, gue mau berhenti. Tapi Mas Darwis sih benar-benar menikmati banget. Ya, iya. Profesi, passionnya di situ, tapi memang butuh gitu. Iya, benar. Suka, apalagi dimasukin dalam way of life. Iya. Jadi setiap bangun pagi itu menjadi spirit. Jadi lagi sakit aja begitu kita ngomongin foto hilang sakitnya. Saya paling sering. Terus masih ada harapan kira-kira mimpinya Mas Darwis nih, gue pengen motret siapa gitu. Aku loh. Oh itu nggak mau bercanda, jadi mimpi. Maksudnya bukan udah jadi sebuah kenyataan, keinginan. Tapi gini, kalau saya kadang-kadang dibilang mimpinya apa ya,
saya udah nggak punya mimpi lagi. Tapi yang saya jalankan adalah segala sesuatu yang secara realita saya masih bisa jalankan. Figur atau tokoh gitu, Mas. Saya kira terutama ya teman-teman saya nih yang masih cantik-cantik dan masih muda-muda, pasti semuanya pada mau difoto sama Mas Darwis. Ya itu juga ada satu mimpi yang ini juga. Dulu saya pernah berkeinginan lah, pengen motret teman-teman musisi seluruh Indonesia, tapi nggak sempat kejadian. Terus saya pernah lagi pengen saya sebut 100 wanita cantik Indonesia. Tapi begitu saya coba inventarisasi kan namanya, waduh untuk melakukan aja berat, ya nggak kesampaian. Oh, Makanya nanti dari ya ini kan bisa, mau ini ya bisa foto kan seru tuh teman-teman yang dulu. Udah pasti deh teman-temanku, pasti pada mau. Karena aku bilang aja aku lagi mau difoto sama dia. Wah, aku mau dong, bilangin dong, salam dong. Waduh, hebatnya masih dicintai banyak orang nih. Terutama wanita-wanita cantik yang pingin difoto sama Mas Darwis. Ada lagi yang mau disampaikan, Mas? Ya, itu saja saya rasa yang paling penting di dalam menjalani hidup kita perlu sebuah kejujuran itu aja. Kejujuran. Apapun, kejujuran. Jujur dalam arti apa yang kita jalankan, apa yang kita lakukan ya itulah. Jujur. Jadi, sama filosofiku di film juga sama. Gitu. Acting itu harus jujur. Ya, benar. Nggak bisa palsu. Ya. Walaupun kita sadar bahwa itu dibuat, tapi kita memerankannya atau mengekspresikannya harus asli. Ya. Tidak boleh berbohong karena mata itu bicara. Jadi penonton itu nggak boleh dibohongin. Jadi kita harus betul-betul secara total memerankan peran itu secara total, mengekspresikan secara total sehingga emosi penonton dibawa. Itu kalau dari sisi pemain. Betul. Jadi kita lagi sharing yang satu sisi pemain film, yang satu sisi fotografer. Kayaknya semua dasarnya tuh sama, niatnya sama, nawaitunya sama, harus jujur. Iya benar. Iya Mas ya. Makanya pada saat ya kayak Yayin lah, kayak ini begitu pas saya melihat dari film-filmnya begitu masuk koridor roh jiwa kita kan yang masuk ke roh itu. Total udah. Benar kan? Nah itu sebuah kejujuran. Iya. Jadi kita nggak ada blocking lagi. Terutama yang paling terasa waktu saya memerankan tokoh Kartini. Ya. Karena tokoh yang pernah ada dan hidup, bukan dibikin-bikin, tapi bagaimana saya harus bisa. Ada dari tahun 8 ya, tahun 80-an lah. Ya ada dari dalam. Ya itu dunia acting, dunia film yang kita juga nggak bisa main-main. Kita memang harus total. Kita juga harus jujur. Sama fotografer juga ternyata punya kesamaan gitu. Betul. Ya, inilah kekayaan dunia seni kita ya. Betul. Kalau kita punya komitmen, kita punya kejujuran dan kita konsisten, tetap menjaga kredibilitas kita, nama baik kita, komitmen kita, insya Allah itu akan langgeng sih. Betul. Jadi sampai sekarang Mas Darwis masih dicari orang. Amin. Ya itu kebahagiaan di situ kan. Seneng banget bisa tukar pikiran, tukar pengalaman antara di sini dari sisi film, di sini dari sisi fotografer. Ternyata seorang fotografer juga harus memiliki komitmen yang tinggi, terutama kejujuran dan memiliki aspek spiritual. Itulah Darwis Triadi. Ikuti terus YouTube Yeni Rahman. Bye.